Ada lagi yang terakhir, melanjutkan ke pembelajaran kita. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang apa saja? Ada yang masih ingat? Ya. Kemarin itu kalian sudah mempelajari tentang listrik. Listrik itu ada dua, ada listrik dinamis dan listrik statis. Nah, ternyata di listrik itu bisa menghasilkan magnet. Nah, hari ini kita mempelajari tentang magnet. Siswa mampu membuat magnet secara sederhana dan menerapkannya pada kehidupan virtual laboratorium. Nah, ada yang tahu nggak kalau listrik bisa dirubah menjadi magnet? Magnet itu dua buah benda magnet itu akan saling menarik dan tolak menolak. Mari kita coba dalam percobaan eksplorasi konsep magnet. Nah, di sini ada lembar kerja serta dinding. Nah, di sini ada alat dan bahan. Alatnya yaitu ada baterai 1,5 volt yang kalian bawa. Kemudian ada kawat tembaga, ini kawat tembaganya. Ini kawat tembaga. Kemudian ada paku. Ini pakunya. Ini paku. Kemudian ada serbuk besi. Ini yang namanya serbuk besi. Nah, kemudian di sini ada konsep perangkaian. Nah, di sini kalian pasang rangkaian seperti yang ada di LHPD. Kemudian ini ada lampu kerjanya. Nah, lanjut nanti kita ke virtual lab. Yang virtual lab ini pertama kalian scan dulu barcode yang ada di LHPD-nya. Nanti ada keluar pilihan yaitu bar magnet dan elektromagnet. Jadi kalian pilih yang elektromagnet. Setelah itu, di sini kalian menggunakan port yang ada di sini. Biasanya power supply-nya kita gunakan. Nah, kalian lihat yang terjadinya. Kemudian akan hasilnya di buku. Dan kemudian kalian lihat ke portnya sebesar 5 volt. Jadi kalian lihat arah elektronnya. Itu kan arah elektronnya bergerak. Nah, jadi kalian lihat arah elektronnya itu bergerak ke arah mana. Kemudian di sini kalian juga lihat arah kompas yang ada di ini. Kompas yang ada di pinggir-pinggir rangkaiannya itu. Nah, ini bisa kalian atur perpindahannya. Kalian lihat apakah kompasnya jalannya ke arah mana. Jajar atau sindang gitu. Nah, dari sini kalian jawab pertanyaan yang ada di LHPD. Itu ada 4 pertanyaan dan yang terakhir itu kesimpulan. Sampai sini apakah ada yang bisa ditanyakan? Sudah paham? Kalau perwakilan kelompok silakan mengambil alatnya ke depan. Satu kelompok satu ya.
Jadi pakai tempat yang sipit. Jadi yang kelompoknya maju kan siap ya. Yang Halo. Hai. Selamat pagi. Sudah bisa dimulai? Jangan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kami sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan nama saya Gerald Jadidendra sebagai moderator. Perkenalkan nama saya Nadine Sembolan sebagai anggota. Perkenalkan nama saya Azla Desra Putri sebagai pemateri. Perkenalkan nama saya Adila Putri sebagai anggota. Perkenalkan nama saya Fadil sebagai anggota. Perkenalkan nama saya Raya sebagai pemateri. Perkenalkan nama saya Iqbal sebagai anggota. Kepada saya silakan. Kegiatan 1. Percobaan atau pembuatan magnet dengan cara elektromagnetik. 1. Siapkan paku dan diberi gaya magnetik magnet. 2. Titikkan kabel tembaga pada paku dan akan diberi gaya magnet. 3. Sambungkan sesuatu kabel tembaga pada paku. Buatkan kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan. Kesimpulannya adalah arus listrik dapat menimbulkan medan magnet elektromagnetik. Kawat listrik adalah elektromagnetik sementara. Kalau buka sesi tanya jawab, kami selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Ada yang ingin bertanya? Sudah ada? Jawabannya? Silakan. Kami tidak mengalami kendala. Karena kami solid. Ada, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup? Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, kami tutup presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
informasikan seperti kelompok kami. Silakan. Kami izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ditya Giopan pertama sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ananda sebagai pembaca. Perkenalkan, nama saya Kirana Amelia Putri sebagai pembaca. Perkenalkan, nama saya Farida Munajat sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Daniel Malaysia sebagai Selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Donald. Kegiatan 2. Percobaan kedua. Mengetahui pengaruh arus terhadap gaya magnet dan kompas. 3. Pastikan tegangan baterai berada di 0 volt. 4. Pindahkan rangkaian yang ada ke beberapa tempat. Halo. Bisa didengarin dulu, kemana presentasi di depan? Silakan, Ganesha. Ayo berdiskusi, jawablah pertanyaan berikut dengan jelas dan singkat. 1. Setelah membagikan diri dengan pada waktu dan kedua ujian hubungan tertutup baterai, apa yang terjadi pada paku tersebut? Serbuk besi akan menempel pada paku yang didekatkan pada serbuk besi tersebut. 2. Mengapa paku dapat menarik rotor? Menjawabkan berdasarkan hasil percobaan yang dapat dilakukan. Karena kawan mengalirkan medan magnet dari baterai menuju ke paku. 3. Bagaimana perbedaan gejala pada kompas sebelum dan sesudah kawan dialiri arus listrik? Sebelum dialiri arus listrik, kompas tidak mengikuti gerakan rangkaian baterai. Namun sesudah dialiri arus listrik, kompas mengikuti rangkaian baterai. Nomor 4. Bagaimana pengaruh arus listrik terhadap gaya magnet yang ada pada kawat penghantar berdasarkan percobaanmu? Arus listrik yang mengalir melalui kawat penghantar dapat menyebabkan gaya magnet. Gaya magnet di sekitar kawat. Semakin besar arus listrik yang mengalir, semakin kuat pula gaya magnet yang dihasilkan. 5. Buatkan kesimpulan dari percobaan yang dilakukan. Dari percobaan tersebut dapat menyimpulkan bahwa arus listrik yang mengalir melalui kawat penghantar dapat menimbulkan gaya magnet di sekitarnya. Semakin besar arus listrik yang mengalir, semakin kuat pula gaya magnet yang dihasilkan. Baik, kami akan membuka sesi tanya jawab. Kepada yang mau bertanya, silakan. Silakan. Ada yang bertanya, apa sih definisi dari magnet? Magnet adalah logam yang dapat menarik logam lain atau benda yang dapat menghasilkan medan magnet.
kutub yang berlawanannya dia akan menempel, yaitu akan menarik. Secara tidak langsung dia akan menarik. Nah, kemudian di sini ada sifat-sifat magnet. Nah, sifat magnet itu ada 5. Yang pertama memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kemudian ada menarik benda tersebut seperti besi dan baja. Kemudian ada memiliki 2 kutub. Kemudian ada gaya tarik yang paling kuat. Nah, gaya tarik yang paling kuat ini berada di sekitar kutubnya. Kemudian ada kutub jenis yang saling menolak dan kutub berbeda yang saling menarik. Nah, di sini ada jenis-jenis magnet. Nah, yang ada di pegangan ini sekarang itu merupakan magnet batang. Ada juga magnet tapak kuda. Mengapa dia disebut dengan magnet tapak kuda? Ada yang tahu? Satu orang. Ya, benar ya, karena magnet tapak kuda itu dinamakan magnet tapak kuda karena dia berbentuk dengan kaki tapak kuda. Kemudian ada magnet cincin. Nah, di sini ada cara membuat magnet. Nah, cara membuat magnet itu kita sudah lakukan di percobaan tadi. Salah satunya yaitu adalah induksi elektromagnetik. Karena cara pembuatan magnet ini ada 3 sebenarnya, tetapi yang kita lakukan itu hanya 1. Nah, kesimpulannya. Nah, dari apa yang kita lakukan hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Apa ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Kesimpulannya, kita bisa mengetahui cara pembuatan magnet dengan cara memakai benda elektromagnetik, dan kita bisa menyimpulkan itu sekian. Kalian bisa dapat membuat magnet secara sederhana. Nah, jadi kesimpulannya itu elektromagnetisme merupakan konsep bahwa arus listrik itu menghasilkan medan magnet. Nah, hal ini kita buktikan tadi di percobaan saat arus listrik pada lilitan kawat yang mengubah vakum menjadi elektromagnetis yang menarik logam. Logam itu adalah serbu besinya. Dan saat percobaan kedua itu ada arus sama jarum kompas. Nah, jarum kompas itu kalau kalian lihat tadi di percobaan, halo, bisa dengar terlebih dahulu? Oke, lanjutin ya. Nah, pada percobaan kedua kalian bisa lihat tadi bahwasanya jarum kompas yang ada di percobaan itu kompasnya menyimpang. Jadi secara prinsip kekuatan medan magnet yang dihasilkan berbanding lurus dengan besarnya arus listrik atau tegangan pada baterai. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, terima kasih untuk hari ini. Silakan ketua kelas diminta terlebih dahulu. Kami pada hari ini, marilah kita berdoa untuk agama saya masing-masing. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.